Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiba Mahesti Wahyunindiyas dengan NIM C500210016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran darah prenatal, organ limfoid primer, dan juga organ limfoid sekunder. Jadi yang pertama adalah aliran darah prenatal. Sirkulasi prenatal ditandai oleh yang pertama aliran darah paru yang sangat sedikit, kedua pertukaran gas di plasenta, ketiga pengiriman nutrisi ke janin melalui plasenta, keempat piro kanan ke kiri di jantung. Paru-paru janin belum mengembang dan memiliki aliran darah minimal. Akibatnya, pertukaran O2 dan CO2 terjadi di luar janin dalam plasenta. Darah kaya oksigen dan nutrisi dari bagian janin plasenta dikirim ke janin dengan vena umbilicalis yang tidak berpasangan. Dekat hipar, vena umbilicalis bermuara ke vena cava inferior melalui anastomosis venous ductus venosus. Darah miskin oksigen dalam vena cava inferior. Di sini vena cava inferior bercampur dengan darah kaya oksigen dari vena umbilicalis. Vena umbilicalis memiliki anastomosis venous anopler dengan vena porta yang membawa darah yang kaya nutrisi ke dalam hati untuk proses metabolisme. Aliran darah dalam hati yang lemah ditandai oleh piro kanan ke kiri. Darah dari kedua vena cava mengalir ke atrium kanan. Darah dari vena cava inferior disalurkan melewati flap endokardial atau katup vena cava inferior dan melalui foramen oval patel ke atrium kiri. Foramen oval menuju ke atrium kiri. Darah dari vena cava superior melewati ventrikel kanan, ke dalam batang paru-paru, tetapi tidak masuk ke paru-paru janin yang tidak diekspansi. Alih-alih itu langsung masuk ke aorta melalui anastomosis arterioterial, ductus arteriosus, dan didistribusikan ke pembuluh janin perifer. Darah kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis yang berpasangan. Selanjutnya, atau cabang dari arteri iliaca interna. Karena sangat sedikit darah perfusi paru-paru, darah tidak dikirim ke atrium kiri oleh vena paru-paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ limfoid primer. Jadi, organ limfoid primer adalah organ yang berperan untuk mensintesis pembentukan dari sel-sel imun. Contohnya adalah medula osseae atau sumsum tulang dan juga timus. Yang pertama adalah timus. Jadi, timus ini untuk ruangan yang berada di dalam toraks itu batas-batasnya untuk anterior yaitu di sternum, posterior di vertebrae, dextra atau cavitas pleura, sinistra di cavitas pleura, superior di apertura thoracica superior, inferior di diafragma. Mediastinum dibagi menjadi dua, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Pembatas dari media superior dan inferior adalah angulus sternalis. Terus mediastinum inferior dibagi lagi menjadi tiga, yaitu anterior, medius, dan posterior. Untuk selanjutnya, untuk letak timus, ketika masih anak-anak, batas atas dari timus terletak setinggi glandula tiroid, ini glandula tiroidnya, dan batas bawah dari timus terletak di atas perikardium, ini perikardium di atasnya. Artinya, ketika anak-anak, timus terletak di mediastinum superior dan mediastinum inferior.
Kemudian ketika dewasa, timus akan mengalami regresi menjadi jaringan lemak. Terus untuk selanjutnya yaitu adalah medula osea atau sumsum tulang. Jadi medula osea merupakan pabrik dari produksi sel-sel darah atau hematopoiesis. Dalam sistem limfatika, medula osea adalah tempat pembentukan sel limfoid yang nantinya akan menjadi limfosit T dan limfosit B. Sel limfosit B dimaturkan di medula osea, sedangkan sel limfosit T dimatangkan di timus. Beberapa osteon yang mengandung medula osea adalah osternum, os vertebrae, os costa, dan os coxae. Baik, selanjutnya itu ada organ limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder adalah organ yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses reaksi imun. Yang pertama ada lian atau spleen. Fungsinya yang pertama yaitu hematopoietik saat prenatal dan juga mendestruksi sel-sel darah saat antenatal. Untuk letak lian sendiri yaitu pertama topografi yaitu anterior diafragma, skeletopis yaitu setinggi kostai 9-10, regio hipokondriaka sinistra. Untuk kuadrannya yaitu kuadran superosinister. Jadi lian dihubungkan oleh dua ligamentum yang merupakan bagian dari omentum majus yaitu ligamentum gastrolienal di sebelah sini, ligamentum gastrolienal yaitu memfiksasi lian dengan kurvatura major gaster. Selanjutnya ada ligamentum splenorenal yaitu di sebelah sini, itu memfiksasi lian dengan ren sinistra. Untuk struktur lian sendiri ada fascies. Yang pertama ada fascies visceralis yang berbentuk konkav atau cekung di sebelah sini. Untuk margonya ada margo superior di sebelah sini dan margo inferior di sebelah sini. Untuk hilum splenicum sebelah sini, sama sebelah sini. Yaitu semua bagian lian dikelilingi peritoneum viscerale kecuali bagian hilum lienalis. Terus hilum lienalis ditembus oleh arteri atau vena lienalis, plexus nervosus, plexus lymphaticus, dan cauda pancreatica. Selanjutnya ada organ kedua itu organ tonsil. Jadi yang pertama tonsilla palatina. Tonsilla palatina terletak di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Sisi dasar dari tonsilla palatina melekat di musculus constrictor pharynx superior. Untuk vaskularisasinya tonsilla palatina yaitu arterinya ada arteri palatina superior et inferior, arteri lingual, arteri pharyngeal superior. Untuk venanya sendiri ada vena palatina externa. Selanjutnya, tonsil-tonsil yang ada pada tubuh manusia membentuk struktur cincin disebut annulus Belldayer. Jadi annulus Belldayer sendiri terdiri dari satu buah tonsilla pharyngea, dua buah tonsilla tubaria, dua buah lymphatic tissue sepanjang pleka salpingopharyngeal, dua buah tonsilla palatina, dan satu buah tonsilla lingua. Untuk keterangan sendiri, ini ada tonsilla pharyngea yang ada satu buah, terus tonsilla palatina yang ada dua buah, terus tonsilla lingua yang ada satu buah. Untuk keterangan dari tonsilla tubaria di sebelah bawahnya, bentar. Baik, di sini lebih jelasnya. Yang pertama yang di atas sendiri ada tonsilla pharyngeal yang ada satu buah. Terus untuk tonsilla tubaria ada dua buah, kanan dan juga kiri kanan. Terus ada tonsilla palatina yang juga ada dua buah yaitu kanan dan juga kiri. Dan yang terakhir ada satu buah tonsilla lingual. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam saya mengucapkannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.